Halo, selamat datang dan mendengarkan audiobook Mangatun dengan novel fantasi yang berjudul Legenda Sang Monster, karya autor Adi Arta, pengisi suara Novi Wu. Bab 2, Awal Mula Sang Legenda. Sinar matahari pagi membangunkan Lingtian yang tidur di salah satu cabang pohon yang tinggi. Ia tidak berani untuk tidur di atas tanah karena takut pada binatang buas. Dari atas pohon, Lingtian memandang ke arah gunung kematian yang dipenuhi oleh kabut. Ia terus menguatkan tekad agar tidak menjadi ragu untuk berjalan melewati gunung kematian yang penuh dengan bahaya. Piuh. Lingtian menarik napasnya dalam-dalam lalu mengeluarkan dengan kasar. Ia pun melompat dari pohon dan langsung berjalan kaki memasuki gunung kematian. Udara segar terasa mengisi paru-parunya saat dia telah masuk ke dalam gunung itu. Lingtian berjalan terus ke depan sambil memperhatikan sekelilingnya dan tetap waspada. Semakin ke dalam dia berjalan, pohon-pohon di sekelilingnya juga semakin besar dan tinggi. Setelah berjalan selama 3 jam, Lingtian pun merasa kelelahan. Suhu di dalam gunung itu juga berubah menjadi semakin dingin. Dia singgah beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Energi Ki-nya masih dalam keadaan penuh, karena yang digunakannya adalah murni kekuatan tubuhnya. Lingtian sengaja melakukan hal itu karena dia takut untuk menggunakan energi Ki-nya. Sebab nanti bila ada bahaya, dia bisa melarikan diri dengan cepat menggunakan kekuatan energi Ki tersebut. Saat kondisi tubuhnya telah pulih kembali, Lingtian segera melanjutkan perjalanannya. Dia terus mengambil rute yang lurus ke depan agar tidak tersesat. Setelah beberapa saat kemudian, insting Lingtian merasakan adanya bahaya. Nalurinya merasakan bahwa ada banyak tatapan mata yang memperhatikannya. Dia pun bersiap-siap mengaktifkan energi Ki-nya untuk melarikan diri. Tiba-tiba dari balik pohon muncul beberapa serigala perak yang masih muda mengelilingi Lingtian. Serigala perak yang masih muda adalah binatang roh tingkat 1 yang kultivasinya pada tahap keempat bintang perunggu. Jika serigala perak telah dewasa, kultivasinya berada pada tahap ke-6 bintang perunggu. Dan bila serigala perak telah menjadi tua, dia akan mempunyai tanduk di kepala dan kultivasinya berada pada tahap ke-9 bintang perunggu. Kekuatan binatang roh juga tergantung dari kekuatan garis darahnya. Semakin tinggi tingkat binatang roh, itu berarti semakin tinggi pula kekuatan garis darahnya. Meskipun serigala perak yang sekarang mengelilingi Lingtian umurnya masih muda, tetapi kemampuannya sudah 1 tingkat di atas kultivasinya. Lingtian merasa saat ini dia mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya, sehingga dia berusaha untuk tidak pernah menurunkan sedikit tingkat kewaspadaannya. Serigala perak yang berada di depan Lingtian tiba-tiba langsung melompat dan menerkamnya. Lingtian dengan refleks menghindari terkaman serigala itu. Tapi lengan kanannya tetap terluka akibat terkena cakaran dari serigala tersebut. Tanpa memperhatikan luka dan lengannya, Lingtian pun dengan cepat berjalan ke depan menggunakan seluruh energi Ki-nya. Para serigala perak itu juga dengan cepat mengejar Lingtian. Banyak luka cakaran yang terbentuk di bahu dan di belakang Lingtian. Pakaiannya sudah compang-camping tak karuan. Darahnya pun terus menetes tanpa henti. Lingtian merapatkan giginya dengan keras untuk menahan
rasa sakit yang ia rasakan dan tidak berani untuk mengendurkan kecepatannya. Setelah sekitar 30 menit berlari, Ling Tian tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Di depannya ada sebuah air terjun yang tebingnya sangat curam. Jika seorang terjatuh, mungkin dia akan langsung mati. Ling Tian kini dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama, dia melompat ke dalam tebing dan langsung mati. Atau pilihan kedua, tetap tinggal dan tersiksa sampai mati karena dicabik-cabik oleh para serigala. Geraman para serigala membuat Ling Tian bergerak secara otomatis untuk melompat ke dalam tebing yang curam itu. Daripada mati perlahan-lahan dan tersiksa, lebih baik mati dalam sekejap, gumam Ling Tian sambil menutup matanya karena tidak berani melihat apa yang akan membuat dirinya mati. Biur. Suara cipratan terdengar dari Ling Tian. Ia merasakan tubuhnya tenggelam ke dalam air yang sangat dingin. Matanya secara spontan terbuka, dan ia melihat dirinya terus meluncur dengan cepat ke bawah air. Ling Tian mencoba memperlambat kecepatan tenggelamnya, dan ternyata itu berhasil. Kakinya akhirnya menyentuh dasar dengan pelan. Lalu dia ingin mendorong dirinya kembali ke atas air. Tetapi sebelum Ling Tian melakukannya, ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang, tepat berada di depannya. Dengan berenang perlahan, Ling Tian mendekati sumber cahaya tersebut, dan setelah lebih dekat dengan cahaya itu, dia pun merasa sangat takjub dengan apa yang telah dilihatnya. Ternyata itu adalah sebuah gua di bawah air. Ling Tian dengan hati-hati masuk ke dalam gua tersebut. Setelah berada di dalamnya, dia pun merasa lebih takjub lagi. Tidak ada setetes air pun yang masuk ke dalam gua itu. Dan ada sebuah api kecil yang mempunyai 7 warna berbeda, melayang tepat di tengah gua. Cahaya yang menerangi seluruh gua itu pun berasal dari api tersebut. Dengan perasaan yang bercampur aduk antara takut, takjub, dan terkejut, Ling Tian tanpa sadar melupakan semua rasa sakit yang dideritanya akibat dari luka yang terdapat pada tubuhnya. Abdi kecil itu seperti terbangun dari tidurnya karena merasakan kehadiran Ling Tian. Wajah Ling Tian langsung berubah pucat ketika melihat abdi kecil itu bergerak ke arahnya. Tubuh Ling Tian pun terasa kaku dan terdiam seperti patung. Dia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berada dekat dengan tubuhnya, Ling Tian, api kecil tersebut berhenti sejenak, lalu berputar-putar mengelilingi tubuh Ling Tian. Beberapa saat kemudian, api kecil itu pun telah selesai mengelilingi tubuh Ling Tian. Dan anehnya, semua luka yang ada pada tubuhnya sembuh tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ling Tian tiba-tiba bisa menggerakkan tubuhnya lagi, dan dia pun merasakan sensasi yang aneh menjalari seluruh lubang pori-porinya. Tubuhnya pun dengan vitalitas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Terima kasih," ucap Ling Tian sambil memegang tinju, lalu membungkuk memberi hormat kepada api yang berada di depannya. Api kecil itu bergerak naik turun seperti mengangguk-angguk, mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Ling Tian. Namun tiba-tiba dengan kecepatan yang tak bisa dilihat oleh mata, api kecil itu langsung menembak masuk ke arah dantian Ling Tian. Ling Tian seketika merasakan dantiannya
menjadi sangat panas. Dia dengan refleks langsung duduk bersila, lalu mengedarkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa apa yang terjadi pada dantiannya tersebut. Dalam kesadaran spiritualnya, Ling Tian melihat dantiannya membesar. Dari ukuran sekecil buah anggur, kini telah menjadi seukuran buah jambu. Meridiannya yang tersegel pun langsung terbuka. Energi murni yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya melalui meridiannya. Pori-pori yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka, seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya kelaparan karena mereka semua mulai menyerap energi murni tersebut dengan cepat. Bang! Ledakan teredam datang dari dalam tubuh Ling Tian. Kultivasinya langsung naik menjadi tahap keempat bintang perunggu. Bang! Bang! Ledakan teredam terus datang dari dalam tubuh Ling Tian. Kultivasinya pun terus naik tanpa ada tanda-tanda berhenti. Tahap kelima bintang perunggu, tahap keenam, tahap ketujuh, tahap kedelapan, tahap kesembilan. Ling Tian tak mampu menghentikan tahap pertama bintang perak. Tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, tahap keenam, tahap ketujuh, tahap kedelapan, dan akhirnya berhenti pada tahap ke-9 bintang perak. Hanya dalam sehari kultivasinya telah naik 15 tingkatan. Yang hal tersebut juga belum pernah terjadi di dunia fana maupun di dunia abadi. Apa itu jenius? Apa itu super jenius? Tidak ada kata yang tepat untuk mengumpamakan selain menjulukinya dengan kata monster. Dantiannya pun juga telah membesar menjadi seukuran buah semangka. Energi Qi di dalamnya pun sangat murni, lebih murni dari semua kultivator yang ada sebelumnya. Ling Tian tersadar, tiba-tiba banyak gambaran berputar-putar di dalam benaknya. Semua gambar-gambar itu adalah tentang ilmu pengetahuan surgawi, seperti ilmu seni bela diri, teknik berkultivasi, cara meramu pil, cara membuat susunan formasi arai, cara menempa senjata, dan lain-lain. Dari semua pengetahuan yang didapatkannya, akhirnya Ling Tian mengetahui bahwa api itu adalah api tingkat tertinggi dari semua jenis api yang disebut sebagai api ilahi. Api ilahi diciptakan oleh Dewa Agung, pimpinan para dewa dari tanah coklat, dari tanah biru, dari tanah merah, dari angin, dari emas, dari petir, dari pohon dunia. Dari sinilah asalnya 7 warna yang terdapat pada api ilahi. Api ilahi tercipta jutaan tahun yang lalu untuk memusnahkan para iblis yang saat itu berkhianat dan berencana menyerang kerajaan langit. Inilah yang disebut sebagai era para dewa. Dan karena itu pula Ling Tian mengetahui bahwa dia tidak perlu lagi untuk mengkonsolidasikan pondasi kultivasinya, karena pondasi kultivasinya telah terkonsolidasi secara otomatis setiap kali kultivasinya naik yang disebabkan oleh api ilahi. Ling Tian pun mengendarkan kesadarannya, spiritualnya, untuk memeriksa api ilahi. Dan ternyata api ilahi telah menyatu ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Ling Tian mengembalikan kesadaran spiritualnya
dan membuka matanya, dan masih merasakan apa yang dialaminya saat ini seperti mimpi. Mengangkat lengannya dan dengan perintah dari pikiran Ling Tian, dia mencoba mengeluarkan api ilahi ke telapak tangannya. Api ilahi pun segera muncul dari telapak tangan Ling Tian. Kemudian dengan perintah pikirannya lagi, dia mencoba memasukkan kembali api tersebut. Ling Tian pun terus mencoba berulang kali sampai akhirnya dia pun terbiasa dengan api ilahi yang ada di dalam tubuhnya. Kini ia seperti anak kecil yang sangat gembira mendapatkan mainan baru seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan audiobook Mangatun dengan novel fantasi Legenda Sang Monster, karya autor Adi Arta.